Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita bertemu lagi untuk pembelajaran daring di tema yang keenam. Baik anak-anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak hebat, berdoa silahkan. Berdoa selesai. Baik, anak-anak yang hebat, hari ini kita akan mempelajari tema 6, muatan pelajaran SPDP. Namun sebelumnya, gambar Bapak akan dihilangkan dulu agar tidak menghalangi tulisan maupun gambar yang ada di video nanti. Baik, anak-anak yang hebat, hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.1 muatan pelajaran SPDP yang ada di tema 6. Ini ada pada subtema yang ketiga. Jadi dalam tema yang keenam, muatan pelajaran SPDP, kita mempelajari 3 kompetensi dasar. Ya. 3.1 yang hari ini anak-anak akan pelajari, 3.2 yang ada di subtema 1 dan 3.3 yang ada di subtema 2. Anak-anak yang hebat, hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.1 yaitu memahami reklame. Materi ini bukan materi baru. Di semester 1, materi ini sebetulnya sudah dijelaskan pada tema-tema semester 1. Namun kita mengingat kembali agar materi reklame ini dapat anak-anak serap dengan baik. Baik anak-anak hebat, yang pertama kita memahami reklame dengan mengerti tentang reklame. Apa sih pengertian dari reklame? Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, dan menganjurkan atau menawarkan suatu produk barang ataupun jasa. Ya. Kata reklame berasal dari bahasa Spanyol. Ya, kata re artinya berulang-ulang dan clamo itu artinya seruan. Jadi ketika digabungkan, kata reklame memiliki arti adalah seruan yang diulang-ulang, ya. Seruan yang berulang-ulang sehingga orang menjadi terpengaruh ingin membeli sebuah barang atau menggunakan sebuah jasa yang ditawarkan pada reklame tersebut. Dalam bahasa kita biasanya reklame banyak berupa iklan, ya, iklan sebuah produk. Namun nanti anak-anak tahu bedanya iklan yang biasanya anak-anak lihat dengan yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Apa sih tujuan dan ciri-ciri reklame? Tujuan reklame yang pertama memberikan informasi kepada khalayak umum, ya, agar orang yang lain bisa tahu tentang informasi yang terbaru. Kemudian mempengaruhi atau membujuk agar melakukan atau membeli sebuah produk, ya. Misalnya anak-anak ada yang memasang status sebuah produk tas atau sepatu atau baju. Nah, ini adalah bentuk reklame, ya. Kemudian sebagai alat komunikasi antara penjual dan calon pembeli, ya. Selebaran atau brosur yang dibagikan misalnya dari dealer sepeda motor
memberikan, ada tulisannya di situ, ada cashbacknya, ada bonusnya. Nah, ini namanya sebagai media atau alat komunikasi antara penjual dan calon pembeli. Kemudian menciptakan kesan tertentu pada sebuah produk. Nah, ini juga biasanya ada pada reklame. Reklame nanti jenisnya macam-macam. Misalnya anak-anak melihat iklan iklan sepeda motor ya, yang menggunakan artis Komeng, kemudian dia ngebut bus seperti itu, terus menyatakan motornya adalah selalu di depan. Nah, ini menciptakan sebuah kesan ya. Ini yang dimaksud reklame itu atau iklan tersebut menciptakan sebuah kesan sehingga yang ada di memori kita, pakai motor itu bisa banter. Nah, itu seperti itu. Kemudian apa sih ciri-ciri dari reklame ya? Ciri-ciri dari reklame, pertama bahasanya singkat, padat dan jelas ya. Jadi kalau anak-anak melihat brosur atau penawaran atau iklan mesti bahasanya singkat, padat dan jelas. Kemudian bersifat mempengaruhi atau mengajak ya. Sifatnya mempengaruhi agar orang tersebut melakukan atau mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian memberikan informasi. Seorang menjadi tahu ketika dia membaca atau melihat reklame tersebut. Nah, ciri yang selanjutnya adalah memiliki hiasan atau gambar sebagai penjelasnya. Jadi ada gambarnya, produknya apa, nah seperti itu. Ini tujuan dan ciri-ciri reklame. Selanjutnya, reklame ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis, tergantung menurut apanya. Nah, jenis-jenis reklame Bapak batasi sedikit saja. Yang pertama, menurut sifat dan tujuannya. Jadi reklame dibagi dua menurut sifat dan tujuannya. Yang pertama, reklame komersial. Ya, dari kata komersialnya anak-anak sudah tahu ya. Komersial adalah reklame yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan materi sebanyak-banyaknya. Jadi reklame komersial ini iklan yang menjual produk sebuah barang ataupun jasa. Nek jasa yang bagaimana? Jasa misalnya ojek online, ada iklan ojek online. Mereka tidak menjual jaketnya, tidak menjual motornya, tidak menjual helmnya, tapi mereka menawarkan jasa mengantarkan. Nah, ini yang disebut dengan reklame komersial. Kemudian reklame non komersial. Non itu artinya bukan ya, berarti atau tidak mengandung atau tidak mencari keuntungan. Reklame non komersial adalah reklame yang bersifat tidak mencari keuntungan, tetapi hanya sebuah ajakan atau himbauan pada pemberian informasi. Contohnya misalnya informasi terkait menjaga protokol kesehatan ya. Kemudian menjaga kebersihan dengan 3M, mencuci, menutup dan menguras bak mandi. Nah, ini contohnya adalah non komersial, tidak ada keuntungan yang ditawarkan. Kemudian ajakan untuk membaca buku di perpustakaan. Kemudian ajakan reklame tentang lomba. Nah, ini juga merupakan reklame non komersial. Itu adalah menurut sifat dan tujuannya. Sekarang jenis-jenis reklame menurut media yang digunakan. Menurut media yang digunakan, reklame dibedakan menjadi 3. Yang pertama, reklame audio. Yang kedua, reklame visual. Dan yang ketiga,
reklame audiovisual. Reklame audio yaitu reklame dengan media yang dapat didengarkan, ya, karena sifatnya hanya audio berarti hanya dapat didengarkan. Anak-anak mendengarkan radio misalnya, di radio ada iklannya. Beli kopi Temanggung maka Anda akan mendapatkan 1 undian mobil. Nah, itu contohnya, tapi hanya dapat didengarkan saja. Itu namanya reklame dengan media audio. Kemudian reklame visual berarti hanya dapat dilihat, ya. Contoh pada selebaran, brosur, baliho, poster, ya, tidak ada suaranya. Jadi hanya tulisan, anak-anak membaca, itu namanya reklame visual. Kemudian yang ketiga, reklame audiovisual. Ya, reklame audiovisual yaitu reklame yang dapat dilihat dan didengarkan. Jadi anak-anak dapat melihat dan mendengarkan, ya, melihat dan mendengarkan. Contohnya yang ada di televisi. Yang ada di televisi ada iklan mie goreng. Ya, tidak menyebutkan merek ya. Mie goreng. Kemudian dia menimbulkan kesan biaya tambah dikit, manfaat tambah banyak. Nah, ini adalah ada gambarnya, ada suaranya. Nah, ini contoh dari reklame audio visual. Baik, kita lanjutkan kepada jenis-jenis reklame, ya, jenis-jenis reklame yang berupa reklame visual tadi, ya, yang visual yang anak-anak bisa lihat. Yang pertama adalah poster. Poster adalah reklame berupa selembar kertas dengan ukuran lebih besar yang berisi informasi disertai gambar yang menarik. Poster biasanya diletakkan dan dipajang di tempat umum atau tempat-tempat yang sudah disediakan. Nah, contoh di sampingnya adalah poster berisi lomba mewarnai, ya. Kalau dilihat dari tujuannya ini bukan komersial, berarti poster non komersial. Nah, ini kalau dari jenis medianya berarti dia adalah reklame visual, dapat dilihat, ya. Nah, ini biasanya banyak dipajang di mading-mading sekolah, di perpustakaan kota, dan lain sebagainya. Ini poster, ukurannya lebih besar dari kertas biasanya. Kemudian ada isinya informasi-informasi yang menarik lainnya. Selanjutnya ada brosur. Brosur adalah reklame berupa lembaran kertas yang biasa dibagikan kepada masyarakat di jalan umum. Ukuran brosur lebih kecil daripada poster. Tujuannya memudahkan pembaca membawanya. Nah, kemudian ada brosur. Brosur ukurannya lebih kecil, tadi sudah disebutkan, ya. Ukurannya lebih kecil biasanya kalau anak-anak setelah selesai rapot, mengambil rapot, di depan sudah ada yang memberikan brosur untuk bimbingan belajar. Nah, kemudian anak-anak jalan di dekat showroom sepeda motor, nanti di sana juga dikasih brosur yang potongannya kecil. Nah, ada kontak personnya juga. Nah, itu namanya brosur. Kemudian jenis reklame yang selanjutnya adalah spanduk dan baliho, ya. Spanduk dan baliho. Apa sih itu spanduk? Spanduk adalah reklame yang berisi informasi dengan kain sebagai medianya. Spanduk dicetak di atas kain persegi panjang. Spanduk dapat kita jumpai di jalan raya. Nah, spanduk ini biasanya kalau sekarang berbentuk banner, dipasang memanjang, ada informasi-informasi di situ, ya. Ini namanya spanduk. Ya. Tadi anak-anak sudah tahu poster, kertasnya lebih besar dari kertas biasa,
terus brosur kertasnya lebih kecil, kemudian spanduk ini biasanya dari kain atau banner. Yang selanjutnya adalah baliho. Baliho adalah jenis reklame yang mempunyai unsur untuk memberitakan informasi kegiatan atau mengiklankan suatu produk kepada masyarakat. Baliho ukurannya lebih besar daripada spanduk. Nah, biasanya ini ada di depan-depan atau daerah-daerah yang sangat strategis, pertigaan, perempatan jalan raya. Misalnya kalau di Magelang itu di depan Artos itu biasanya ada baliho yang besar, ukurannya sangat besar ya. Di sana mengiklankan produknya, misalnya produk kopi instan ataupun produk lainnya. Contohnya ada di gambar tersebut, itu contoh-contoh gambar baliho ya. Jadi anak-anak harus memahami ini yang mana baliho, yang mana spanduk, yang mana brosur, yang mana poster. Nah, kiranya itu untuk pembelajaran dapat memahami reklame yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Nah, hari ini tugas anak-anak adalah membuat reklame non komersial yang bersifat mengajak orang agar mematuhi protokol kesehatan ya. Mematuhi protokol kesehatan itu ada 3, yaitu menggunakan masker, cuci tangan sebelum dan sesudah melaksanakan aktivitas, dan menjaga jarak aman ya. Anak-anak nanti membuat reklame non komersialnya adalah poster saja yang ukurannya nanti anak-anak bisa menggunakan buku gambar. Kemudian selain tulisan, berilah gambar yang menarik agar orang dapat memahami apa yang anak-anak sampaikan. Kemudian berilah warna pada reklame dan gambar tersebut. Kemudian setelah itu anak-anak foto dengan menggunakan seragam dan kirimkan kepada Pak Guru ya. Ini adalah tugas anak-anak hari ini. Tetap semangat belajar meskipun belajarnya dari rumah, dan tetap patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan sebelum dan sesudah melaksanakan aktivitas, menggunakan sabun di air yang mengalir, dan tetap jaga jarak antara orang dengan lainnya ya. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar. Wassalamualaikum.